Kalian tahu nggak sih kalau karir Lionel Messi hampir hancur gara-gara penyakit yang dideritanya? Jadi, waktu umur 10 tahun, Messi ini didiagnosis kekurangan hormon pertumbuhan. Akibatnya pertumbuhannya jadi terhambat dan posturnya jadi lebih pendek ketimbang rekan-rekannya yang lain. Penyakit ini bisa ditangani, tapi harganya mahal betul. Setiap bulan ayahnya Messi harus mengeluarkan sampai 15 juta rupiah. Pengeluaran ini untuk membeli obat yang harus disuntikan ke kakinya Messi setiap hari. Awalnya biaya ini ditanggung sama asuransi ayahnya, tapi cuma 2 bulan. Klubnya Messi waktu itu, Newell's Old Boys, berjanji untuk membantu biaya dari penyembuhannya tersebut, tapi itu tidak pernah terjadi. Salah satu alasan kenapa Messi pindah ke Barcelona itu karena ia ingin mencari klub yang lebih besar untuk menanggung perawatannya tersebut. Messi pun terbang ke Barcelona pada September 2000 untuk mengikuti trial bersama FC Barcelona. Namun perjalanannya tentu saja tidak semulus yang dibayangkan. Sebenarnya Messi itu udah kelihatan jago dari kecil. Dia bergabung bersama tim Newell's Old Boys dan berada dalam satu kelompok yang bernama Machine of 87. Ia hampir mencetak 500 gol di sana bersama para pemain kelahiran 1987 lainnya. The Machine of 87 pula dipilih oleh Newell's untuk menghibur para penonton saat sedang turun minum. Mereka melakukan trik dengan bola saat bermain di kandang. Untuk meraih masa depan yang baik, Messi pun melakukan trial di Barcelona. Untungnya ia bertemu dengan sang super agen, Josep Maria Minguella. Sebenarnya sulit untuk bisa trial bersama Barcelona. Namun karena koneksi dari Minguella, Messi pun bisa melakukannya. Minguella juga meyakinkan Direktur Teknik Barcelona, Charles Rexach, untuk merekrut Messi ke Barcelona. Yang jadi pertanyaan, mengapa Rexach mau mendengar saran dari Minguella? Soalnya, Minguella bilang kalau Messi ini mirip betul dengan Diego Armando Maradona. Pertanyaannya kemudian, mengapa Rexach percaya? Soalnya, Minguella lah yang membawa Maradona ke Barcelona. Messi pun trial bersama tim muda Barcelona hingga bulan Oktober. Dan baru 8 menit melihat penampilan Messi, Rexach pun memutuskan untuk segera merekrut Messi. Sejak saat itu, Rexach sudah punya tujuan jelas, yaitu mengontrak Lionel Messi. Ia tahu bahwa anak itu akan menjadi masa depan Barcelona. Namun perjalanan Messi tidak semudah itu. Ada permasalahan besar lain di depan mata, yakni soal usia. Joan Gaspar baru menjadi presiden, sementara Luis Figo dibajak oleh Real Madrid. Ya, Lionel Messi memang punya potensi. Akan tetapi saat itu bukanlah hal yang lumrah untuk merekrut seorang pemain dengan usia 13 tahun. Apalagi dia berasal dari luar negeri. Ada pula permasalahan lain, yakni Barcelona yang harus mencarikan pekerjaan untuk ayahnya Messi. Karena tidak boleh ada perpindahan atau transfer pemain di bawah umur, kecuali keluarganya memang sengaja pindah ke Spanyol, misalnya untuk mencari pekerjaan. Selain harus membayar biaya perawatan hormon senilai 100 US dollar sebulan, Barcelona juga harus membayar ayahnya Messi senilai 40.000 pound per tahun atau sekitar 800 juta rupiah. Saat itu angka ini terbilang besar. Apalagi Barca harus membayar seorang anak yang tidak bisa digaransi kesuksesannya. Messi pun tidak bisa bertanding di tingkat junior karena ia adalah orang asing. Messi cuma bisa diturunkan di kompetisi lokal Katalan. Barcelona tampak kurang yakin dengan beban finansial mereka. Ini yang membuat mereka masih belum mau mengontrak Messi. Di sisi lain, agennya Messi memberitahu kalau ada klub lain yang tertarik untuk merekrut kliennya, dan klub itu adalah Real Madrid. Lamanya kepastian yang diberikan oleh Barcelona membuat ayahnya Messi marah. Ia mengancam akan membawa Messi pergi. Dan bukan tidak mungkin, tujuannya adalah Real Madrid. Rexach jelas tidak mau kehilangan Messi. Kalau manajemen masih membutuhkan waktu untuk berpikir, maka ia langsung melakukan sesuatu yang sangat berisiko. Dalam pertemuan dengan Minguella, Rexach pun mengeluarkan serbet dan mencoret-coretnya. Ia menulis, dalam kapasitasnya sebagai Direktur Teknik Barcelona, meskipun ada yang menentang, ia berkomitmen untuk merekrut Messi sepanjang syarat yang disepakati bisa disetujui. Malamnya Direktur Umum Barcelona membuat salinan kontrak di kertas yang lebih layak. Joan Gaspar pun setuju untuk merekrut Messi di usia 13 tahun. Namun tentu saja masalah belum berakhir. Ayah Messi menulis kepada Gaspar kalau dirinya belum dibayar. Situasi keluarga Messi juga tengah mengalami masalah serius. Ini membuat ibu dan ketiga saudara kandungnya pulang ke Argentina. Messi pun ditawari untuk pulang, tapi untungnya ia tetap tinggal.
Sejak saat itu, karirnya mulai terlihat. Di tim muda ia menjadi pemain terbaik. Ia pun dibawa Rijkaard dalam pertandingan persahabatan melawan FC Porto pada November 2003. Usianya saat itu 16 tahun, 4 bulan, dan 23 hari. Namun tentu saja jalannya untuk masuk ke tim utama tidak semudah itu. Messi awalnya main di tim Cadets A lalu naik ke Juvenil B. Cuma main sekali, ia pun langsung dipromosikan ke tim Juvenil A. Di tim Juvenil A inilah Messi dipanggil oleh Rijkaard untuk bertanding melawan FC Porto. Meski hanya bermain selama 15 menit, tapi Messi mampu memesona para pelatih Barcelona. Messi pun diizinkan untuk berlatih bersama tim Barcelona B setiap hari dan berlatih bersama tim utama 1 minggu sekali. Messi pun pernah berlatih dengan tim utama. Ini terjadi ketika pertandingan pramusim dan Messi diajak turut serta. Di latihan pertamanya bersama tim senior Barcelona, Messi tampil memukau. Hal ini diakui oleh bintang Barcelona, Ronaldinho. Pemain berkebangsaan Brazil ini bilang kalau dia dan rekan-rekannya percaya bahwa Messi akan jauh lebih hebat dari dirinya. Penampilan bagus Messi membuat banyak orang tidak sabar, termasuk para pemain di tim senior. Mereka meminta Rijkaard untuk mempromosikan Messi ke tim utama Barcelona. Di tim utama, Messi bermain di posisi sayap kanan, meskipun posisi aslinya adalah sayap kiri. Ini untuk mengakomodasi posisi Ronaldinho yang memang tampil di sayap kiri. Akan tetapi perubahan ini justru berakhir positif. Messi bisa menyisir lapangan, lalu memotongnya ke tengah dan melepaskan tendangan dengan kaki terkuatnya, yakni kaki kiri. Akhirnya, Messi mencatatkan debutnya untuk Barcelona dalam laga melawan Espanyol. Di usia 17 tahun, 3 bulan, dan 22 hari. Ia masuk menggantikan Deco pada menit ke-82. Messi hanya bermain selama 10 menit, namun hingga saat ini ia tidak pernah melupakannya. Messi bilang, "Aku akan mengingat 10 menit itu sepanjang hidupku." 10 menit itulah yang menentukan karir Messi ke depannya. Karena setelahnya kita akan melihatnya berproses sebagai seorang legenda.